Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi, tentunya di channel YouTube Cerita Kita. Dan hari ini saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2, dan hari ini tanggal 13 Oktober, dan judul dari buku This Day in Baptist History di hari ini yaitu Trio Rohani yang Diberkati. Nats kitab suci yang dapat kita baca di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 2 dan Markus pasal 14 ayat 33. Mempelajari misi dan kemajuan Injil pasti menuntun kita untuk menyadari bahwa tim misionaris mampu mencapai jauh lebih banyak daripada yang dapat dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. William Gamel, sejarawan misionaris, menulis sebagai berikut. Begitu banyak perkara dan begitu banyak pekerjaan yang berkaitan dengan misi yang ditanam di tanah kafir. Sehingga seorang misionaris selalu bekerja dalam posisi yang tidak diuntungkan. Dia tidak memiliki seorang pun untuk menasihatinya. Tidak ada yang mau berbagi beban pekerjaannya, dan jika dia berfokus pada suatu usaha, dia harus membiarkan semua yang lain tidak diperhatikan. Setiap halaman sejarah misionaris mengilustrasikan kebijaksanaan teladan Tuhan kita dalam mengutus murid-muridnya, dua dan dua, untuk berkhotbah kepada desa-desa yang jauh doktrin-doktrin yang telah Dia ajarkan kepada mereka. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 menyatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kemudian ayat 12 menambahkan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tentunya Tuhan mengawasi para pekerja pilihan untuk memperkenalkan kembali Injil di Eropa. Pemandu yang ditunjuk Tuhan adalah Johann Gerhard Oncken. Ini satu orang ya. Johann Gerhard Oncken yang selama lebih dari 4 dekade berdiri sebagai pemimpin baptis yang tak terbantahkan di Jerman. Namun pelayanan Oncken ditambahkan dengan dua rekan yang bersama dengan dia membentuk 3 serangkai yang dijuluki Kleeblatt atau daun semanggi. Pengaruh ketiga orang ini merambah ke hampir setiap negara Eropa. Tentunya Tuhan menyatukan bakat ketiganya dengan sempurna karena bersama Oncken, sang organisator ulung sejak lahir, berdirilah Kopner, seorang teolog yang pandai menyanyi, yang penafasinya melanjutkan polemik sastra, dan Lehmann, seorang diplomat yang berwawasan jauh yang menjembatani banyak kesulitan. Julius Kopner lahir di Pulau Funen di Denmark, putra seorang rabi Yahudi. Pada usia dini, Kopner sampai pada kesimpulan bahwa kekristenan lebih unggul dari Yudaisme. Mengikuti pelatihannya sebagai pemahat, Julius memasuki kehidupan yang mengembara. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan gembala Geibel di Lübeck, dan pada tahun 1826, dia secara resmi menyatakan dirinya seorang Kristen. Setelah pernikahannya, Kopner menetap di Schleswig-Holstein, Jerman. Di sana, selain perdagangannya, dia mulai menulis untuk teater. Kopner mengikuti kontes untuk menulis esai, dan kontes itu akhirnya berujung pada perjalanan ke Hamburg. Selama di sana, dia menghadiri kebaktian di gereja baptis dan mendengar Reverend Oncken, dia jatuh di bawah keinsafan dan benar-benar bertobat. Pada tanggal 17 Mei 1836, Kopner diselamatkan. Pertumbuhannya dalam kasih karunia terjadi seketika. Selama hampir setengah abad, dia memberikan pelayanan yang tak ternilai kepada kaum baptis di Jerman dan di seluruh Eropa. Pada awal abad ke-19, rasionalisme yang gersang merajalela di antara gereja-gereja negara di Denmark. Alangkah indahnya menyadari bahwa Tuhan setia dan tanda-tanda kebangkitan rohani mulai tampak. Seorang hamba Tuhan muda di Copenhagen,
Hagen menemukan kedamaian dengan Tuhan dalam keselamatan. Di Jutland, lahirlah gerakan yang kuat untuk menyangkal rasionalisme. Di Pulau Funen, seorang pembuat sepatu yang malang telah menjadi saksi yang setia, dan dari kesaksiannya, beberapa orang datang kepada Kristus. Salah satu orang yang insaf itu menjadi seorang pengkhotbah Injil yang kuat. Pada tahun 1839, Kopner yang sangat tertarik dengan tanah airnya melakukan perjalanan ke Denmark untuk mengamati apa yang sedang terjadi. Selang beberapa waktu dia diarahkan ke Copenhagen dan dia menemukan sekelompok orang percaya yang karena keyakinan Alkitabiah telah kecewa dengan doktrin baptisan bayi. Kopner menyemangati kelompok itu dan kemudian sekembalinya ke Jerman, dia meneruskan korespondensi dengan mereka. Ketika anggota kelompok Copenhagen memutuskan untuk meninggalkan gereja negara, Onken dan Kopner pergi ke Copenhagen pada bulan Oktober 1839, membaptis 11 orang dan membentuk gereja baptis Denmark yang pertama. Penganiayaan segera terjadi dan pertemuan-pertemuan itu dilarang keras oleh pemerintah. Kawanan kecil itu tetap setia di bawah kepemimpinan pastoral salah satu dari mereka sendiri, Saudara Monster. Pada tahun 1840, perjalanan kedua dilakukan ke Copenhagen oleh 2 pemimpin baptis dan 10 orang lainnya ditambahkan ke dalam kawanan oleh baptisan. Meskipun penganiayaan berlanjut dan Saudara Monster dipenjarakan, keyakinan baptis dikembangkan di daerah lain di Denmark. Ketika sebuah gereja baptis didirikan di Aalborg atau Jutlandia, badai penganiayaan melanda kaum baptis. Monster yang telah dibebaskan dari penjara ditangkap kembali dan dipenjarakan lagi karena menolak membubarkan pelayanan. Saudaranya Adolf Monster mengambil alih kepemimpinan. Beberapa bulan kemudian Adolf membaptis 11 orang percaya dan juga dipenjarakan. Mendengar kesulitan-kesulitan kaum baptis Denmark, orang-orang baptis Inggris mengirim utusan untuk mengunjungi Denmark pada bulan September 1841 dan mengajukan petisi kepada raja atas nama saudara-saudara baptis mereka yang dianiaya. Upaya itu tidak membuahkan hasil dan para tahanan ditahan hingga akhir bulan November. Pertempuran berlanjut, tetapi pada tahun 1845, penganiayaan mulai mereda dan pada tahun 1849, Undang-Undang Dasar yang lebih menjunjung kebebasan berhasil didapatkan, yang menjamin kemerdekaan hati nurani di Denmark. Akibatnya penganiayaan menjadi ilegal. Pada tahun 1864, 9 gereja baru telah didirikan di berbagai bagian negeri itu. Kebutuhan terbesar adalah untuk kepemimpinan yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan itu. Julius Kopner kembali ke tanah kelahirannya untuk menggembalakan gereja di Copenhagen pada tahun 1865 dan gereja tersebut mulai berkembang. Sebuah gedung dibangun untuk melayani 400 anggota. Dan pada tanggal 13 Oktober 1867 bangunan itu didedikasikan untuk kemuliaan Allah. Pada tahun 1879, Kopner meninggalkan Denmark setelah berhasil mengorganisir kaum baptis di negerinya. Dalam pengertian tertentu, Eropa saat ini adalah salah satu ladang misi terbesar di dunia. Kita harus berdoa untuk para misionaris kita yang setia yang bekerja di hadapan keacuan humanistik Eropa. Tentunya Tuhan kita mampu membangkitkan kembali warga negara yang setia seperti Onken, Kopner, dan Lehman di zaman kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan kita melakukannya lagi untuk kemuliaan namanya. Oke, renungan hari ini sangat bagus, di mana para misioneri tentunya mereka masih tetap mempertahankan iman mereka untuk Kristus. Dan saya masih ingat waktu saya belajar sejarah baptis, ada satu teman saya, pada saat belajar sejarah baptis itu, kita dikasih kesempatan sama dosen, kita disuruh untuk menulis salah satu tokoh
sejarah baptis, atau tokoh-tokoh misioneri, atau tokoh-tokoh yang mempertahankan iman mereka kepada Kristus pada waktu itu. Nah, saya mengingat ada satu teman saya, Kak, dari daerah Manado, dia memilih tokoh yang sangat dia sukai, yaitu Onken. Nah, dan, saya juga baru dengar ternyata kisah Onken juga sangat bagus untuk kita pelajari. Dan tentunya untuk renungan yang diambil dari buku This Day in Baptist History ini mengajarkan kita supaya kita semakin hari apa yang harus kita lakukan yaitu memberitakan Injil. Kemanapun kita pergi, wajib kita untuk memberitakan Injil. Dan sangat bagus sekali untuk perhatian untuk masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana. Jikalau Anda melihat ada beberapa anak muda yang pergi memberitakan Injil, mereka pergi menyampaikan Injil keselamatan. Jangan cepat-cepat kita untuk menolak mereka, tapi kita coba belajar, oh, ini orang datang untuk memberitakan Injil. Jangan cepat-cepat kita untuk menutup pintu hati kita mereka, "Oh, pergi aja untuk injili orang lain, jangan injili saya." Alangkah baiknya kita membuka hati kita, duduk dengan tenang, dengan akal sehat. "Boleh Anda sampaikan Injil kebenaran kepada saya?" Kenapa saya mengatakan seperti ini? Mungkin kita yang orang, tidak terlalu rajin untuk membaca Alkitab, tidak terlalu rajin untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya ada orang yang datang, "Oh, saya ini belajar Alkitab seminggu sekali," atau kita punya kelas dalam studi Bible, ya alangkah baiknya kita mencoba untuk membuka hati, untuk mau menerima belajar dari pelajaran pengetahuan dari mereka yang sudah banyak belajar. Karena kita tidak pernah tahu, Tuhan bisa mengirim siapa saja untuk memberitakan Injil kepada kita. Untuk itu, siapa tahu hari ini adalah hari kesempatan kamu untuk menerima Injil keselamatan itu. Jadi, marilah kita untuk selalu membuka hati kita untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita yang sudah diselamatkan, ayo semangat untuk memberitakan Injil. Bye-bye.